Kompolnas bongkar kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Saat CCTV dibuka ternyata begini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Terlalu lamanya pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini 55 dan Amel 23. Ternyata dari Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional turut memberikan perhatian khusus. Adanya perhatian dari Kompolnas atas kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang disebabkan kasus yang terjadi pada 18 Agustus 2021 tersebut. Kini sudah menjadi perhatian publik bukan hanya di Jawa Barat, akan tetapi juga nasional. Mengejutkan, terkait dengan berlarut-larutnya kasus ini, akhirnya Kompolnas bongkar pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Salah satunya yaitu tentang bukti CCTV yang sudah didapat oleh tim penyidik. Sepertinya pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sudah masuk ke dalam kategori kasus yang sangat penting, mengingat bukan saja mendapat perhatian dari masyarakat, akan tetapi juga Mabes Polri sampai perhatian dari Presiden. Indikasi ini muncul karena adanya perhatian dari Kompolnas yang secara struktur bahwa lembaga ini berada di bawah tanggung jawab Presiden. Hal ini menambah deretan adanya perhatian dari Presiden setelah kedatangan Badan Intelijen Negara atau BIN. Keterangan saksi dan bukti CCTV. Ketika wartawan menanyakan tentang pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang telah memakan waktu cukup lama, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto membeberkan bahwa banyak hal yang mengejutkan. Benny Mamoto mengatakan, ketika menanyakan kepada tim penyidik dalam pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, ternyata mereka cukup mendapatkan kesulitan disebabkan minimnya saksi serta bukti CCTV yang tidak mendukung. Ditambahkan Benny, waktu tim penyidik menggunakan bukti dari CCTV yang berhasil dikumpulkannya, setelah dibuka ternyata masih belum bisa mengungkap identitas tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Pernyataan Kompolnas pun ditanggapi Anjas lewat kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Selasa 14 Desember 2021. Bahkan Anjas tak sependapat dengan pernyataan Benny Mamoto jika di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang saksi yang sudah diperiksa tim penyidik jumlahnya minim. Sebab sampai sekarang jumlah saksi yang sudah diperiksa tim penyidik kasus di Subang bahkan sudah mencapai 55 saksi. Menurut Anjas, mungkin yang dimaksud minim ialah jumlah saksi yang kredibel guna mengungkap kasus Subang ini, saksi yang keterangannya bisa mengarah kepada tersangka. Awalnya, pengungkapan kasus di Subang tersebut jumlah saksi yang diperiksa hingga 30 Agustus 2021 mencapai 25 orang. Akan tetapi, jumlah ini mengalami kenaikan karena sampai saat ini jumlah saksi yang sudah diperiksa telah mencapai 55 orang. Menurut Anjas, semakin banyak saksi yang diperiksa bahkan dilakukan berulang-ulang, dikhawatirkan keterangan saksi tidak kredibel lagi. Bisa jadi ada saksi yang sudah debriefing atau ada saksi yang disuruh oleh orang-orang tertentu guna mengacaukan penyelidikan. Menurut Anjas tentang bukti CCTV, kenapa CCTV tidak bisa diandalkan dalam pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang? Sepertinya para pelaku yang ikut terlibat dalam kasus ini sudah memiliki peta CCTV di wilayah TKP Jalan Caga. Mungkin saja ada seseorang yang sudah menggambarkan peta di wilayah itu, mana CCTV yang tidak aktif dan mana yang aktif, tutur Anjas. CCTV yang aktif justru yang jauh-jauh dari TKP, sedangkan di tempat strategis mati, sehingga pelaku bisa pede melakukan aksinya, ujarnya menambahkan. Anjas juga mengatakan kecil kemungkinan para pelaku bisa menebak CCTV mana yang aktif dan mana yang mati, yang ada di sekitar TKP, sebab jika ingin mengetahuinya harus menanyakan langsung kepada pemiliknya.
Jadi, Anjas menduga bahwa ada seseorang yang sudah tahu peta wilayah CCTV di sekitar TKP yang turut membantu para pelaku untuk melakukan aksinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.